kita yakin kalau orang yang berutang itu mampu, dia udah tidak bayar utang. Nah, dia mampu, dia tahu dia mampu. Ada utang lah dan itu. Kan susah kita tidak ikhlaskan. Nah ini hukumnya macam mana bagi orang yang berutang tadi, dia mampu tapi tidak bayar. Insya Allah kalau kita diutangi orang, tapi kita tahu dia mampu, dia tidak mampu. Insya Allah kita yakin akan mengikhlaskannya. Maka itu tabungan. Itu di akhirat nanti kata Ustaz. Macam mana pula dengan orang yang punya utang, dia mampu, tidak mau bayar. Satu, yang kedua, nah tentunya kita yang punya piutang berkeberatan kalau nak mengikhlaskannya kan, dia mampu tapi tidak bayar. Nah, jadi itu yang saya tanyakan, apalagi kalau tidak salah Rasulullah nanya dia ini ada utang enggak? Kalau utangnya belum dibayar tidak saya sholatkan. Kalau tidak salah gitu ya. Jadi ini mohon penjelasannya sehingga kita tahu bersikap seperti apa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang mampu membayar hutang dan kemudian ini orang yang mempiutangkan susah untuk mengikhlaskan karena melihat yang berhutang itu mampu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tadi kan saya sebutkan yang mampu untuk mengikhlaskan silakan diikhlaskan. Yang tidak mampu tidak jadi masalah. Terus yang kedua, yang berhutang ini bagaimana kalau dia tidak membayar hutangnya padahal dia mampu membayar? Maka jelas ini akan menjadi hutang sampai di akhirat. Ya? Seorang Muslim ruhnya akan tergatuh-gatuh, akan terawal-awal bainas samai wal ardi, hatta yuqda dainun, sampai hutangnya diselesaikan. Jadi kalau kita meninggal Bapak Ibu, hutang masih ada, maka roh kita ini masih terawal-awal, belum jelas, belum tentu arah. Tidak akan Allah urus rohnya sampai hutang itu diselesaikan. Bahkan benar seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika Nabi hendak mensolatkan jenazah, maka Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang atau tidak? Punya ya Rasul. Kalau dia punya, maka saya tak mau mensolatkan jenazahnya, kata Nabi. Sampai pada akhirnya Abu Bakar datang, kalau begitu saya yang menanggung hutangnya ya Rasul. Kalau sudah kamu menanggung hutangnya, ayo kita solatkan, kata Nabi. Maka masalah hutang piutang ini, walaupun saya sebut tadi memaafkan hutang orang lain, itu bagi kita yang memberikan hutang. Tapi orang yang berhutang, kalau memang mampu untuk membayar hutangnya, silahkan secepatnya untuk dibayar. Karena hutang sampai akhirat pun akan tetap ditagih. Contoh kecil Bapak Ibu, nanti di akhirat ada orang yang memikul bakwan. Ini contoh kecilnya ya. Tapi bakwan yang dia pikul bukan sebesar bakwan yang di dunia, sebesar mobil kijang bakwannya. Bagi siapa yang model itu, waktu dulu hidup di dunia, makan gorengan 5 bayar 2. Ya, makan gorengannya 5 tapi bayarnya 2. Maka hati-hati yang seperti ini juga, itu pun hutang. Sampai akhirat juga nanti sekecil apapun itu hutang akan tetap ditagih dan akan tetap harus kita bayar kepada orangnya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, pasti akan dilihat dan kemudian akan dapat balasannya. Terutama masalah hutang. Jangan pernah meremehkan hutang. Dan kalau bisa buat prinsip dalam hidup, Pak, jangan pernah berhutang kecuali dalam kondisi yang memang sangat kepepet. Soalnya berhutang ini pun bisa ketagihan, Pak. Kalau sudah berhutang sekali, besok bisa berhutang lagi. Habis itu berhutang pula. Kebiasaan. Maka berusahalah buat komitmen dalam hidup untuk tidak berhutang. Kalau sudah terbiasa berhutang, ketagihan. Nah, jadi itu jawabannya, Pak ya. Satu lagi Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, akhir-akhir zaman ini kan banyak itu bank-bank berjalan di tempat kita ini. Ada yang bertanya mingguan, ada bulanan, ada tahunan, tapi tidak tahu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, dia sudah kesusahan untuk bayar utang dia tersebut, biarpun mingguan, harian, dia susah. Tapi masih berutang. Kadang pintu rumah pun ditutup. Orang datang, dibilang ya, kemana dia pergi kita tidak tahu kan. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah kita ikut membantu untuk melunasi hutang mereka itu? Apakah termasuk riba? Apa berpahala kita? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mensuburkan riba. Jadi kalau tak sanggup membayar, tak usah berhutang. Ya, tak sanggup bayar, tak usah berhutang. Nah ini ada orang yang berhutang riba, ya Pak ya? Ya ini masalah riba pula. Ya apa itu riba? Ya dari hutang pun bisa muncul riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Ya, setiap hutang yang mengalir manfaat di dalamnya maka masuk dalam kelompok riba. Berhutang 100.000, orang yang mempiutangkan mengatakan, nanti kamu balikkan harus 150.000, maka jadi riba. Terus bagaimana kalau saya mengembalikan itu, saya yang melebihkan? Saya berhutang 100.000, karena rasa terima kasih saya kembalikan 150.000. Itu hukumnya boleh, tidak termasuk riba. Yang riba itu jika yang mempiutangkan yang menentukan. Nah masalah Bapak ini tadi, apakah kalau kita membantu dia untuk membayar hutang termasuk juga mengikuti ribanya? Kalau memang membantu dia dan kemudian dia berhutang kepada bank yang ada ribanya, berarti kita juga sudah membantu untuk melakukan riba. Segala sesuatu yang berkaitan dengan itu masuk dalam kelompok riba juga. Tapi Ustaz bagaimana? Ini kan mayoritas kita, ya contoh Bapak Ibu, kita beli motor, beli mobil, tak mampu cash, ya Bu ya? Masuk nggak riba? Kredit ke bank, ya masuk nggak riba? Ketika satu motor dijual harganya 15 juta, saat kita bayar secara kredit dihitung semuanya jadi 25 juta, bertambah 10 juta, berarti kita sudah pelaku riba. Ya jelas kita sudah pelaku riba. Bagaimana supaya kita terhindar dari riba? Sementara mau beli cash tak ada duitnya. Kalau Bapak Ibu mau beli motor ataupun mobil, hitunglah semuanya. Berapa kalau seandainya dibayar kredit, berapa lunasnya? Kalau lunasnya 25 juta rupiah, buat akadnya. Saya beli motor ini 25 juta rupiah kredit. Nah, begitu caranya. Saya beli mobil ini 300 juta rupiah kredit. Kalau memang dibayar kredit sampai 300 juta, padahal harganya 150 juta. Jangan dibuat akadnya 15 juta, tapi dibayar 25 juta. Jangan dibuat akadnya 150 juta, sementara yang dibayar 300 juta. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kelah dalam ilmu fikih, ya. Kelah dalam ilmu fikih supaya tidak masuk dalam perbuatan riba. Kalau seandainya memang kita tak mampu membeli cash, ya ingat Bapak Ibu ya, kalau tidak mampu membeli cash, tapi kalau mampu membeli cash, maka silahkan beli dengan cash, jangan dengan kredit. Kalau memang tak mampu membeli cash, hanya seperti itu. Ternyata kebutuhan kita memang sangat dibutuhkan. Maka hitunglah semua. Berapa kalau dibayar kredit sampai lunas, maka buatlah akadnya sebanyak itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi jawaban dari
Gak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak, untuk mewakili ibu-ibu semua, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan mewakilinya. Pertama, yang tadi Bapak sampaikan ada pertanyaan masalah kredit yang tadinya kita ada akad-akadnya tidak riba. Nah, saya akan tanyakan bagaimana kalau kita ikut arisan. Arisan itu kan ada tuh, arisan harian. Katanya kita ada sepakat itu Pak, kalau nerima nomor 1, saya akan kasih potongan sekian. Nah, itu udah ada perjanjian. Apakah itu riba? Memang ada kesepakatan antara yang ikut arisan. Yang kedua, kita bersedekah kepada orang miskin, Pak. Sedangkan orang miskin itu sekeluarga tidak tidak mau beribadah gitu, Pak. Dia tetap cuek, padahal dia orang tidak punya. Kita kan kesian lihatnya, jadi kita bantu dia, Pak. Jadi gimana kita yang bersedekah ini? Sedangkan kita sudah sering ngasih nasihat, tolonglah kita beramal kepada Allah. Walaupun kita sambil bersedekah tuh Pak. Jadi gimana dengan orang yang bersedekah? Yang kedua, ada 4 Pak. Yang ketiga, mewakili Pak, mewakilin. Dari ibu-ibu. Yang ketiga, kita sudah menganggap itu anak. Sedang dia punya utang ke kita. Sudah tuh, dia kita nagih. Dia marah-marah Pak, dia marah-marah, tidak negur kita. Nah, iya sudah tuh yang mengutangi sedih gitu Pak, padahal sudah mau mengikhlasin, asal dia datang ke rumah gitu datang aja ke rumah, saya akan ikhlaskan hutangnya walaupun itu banyak gitu tapi dia tidak mau Pak, marah-marah gitu tidak mau negur, tidak mau silaturahmi ke kita. Jadi gimana tuh Pak, sedang kami sedih gitu Pak melihatnya. Yang keempat, kita punya hutang. Sedangkan yang kita hutang itu sudah meninggal. Sudah tahu alamatnya pun kita tidak tahu, keluarga kita tidak tahu. Gimana yang punya hutang Pak? Jadi kita gimana mau bayarnya gitu kan? Kita tidak tahu alamatnya dan orang itu sudah meninggal. Dan saudara almarhumnya kita juga tidak tahu di mana alamatnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaan pertama tentang arisan. Ya, kalau arisan 100.000, kemudian hasilnya kan 10 orang 1 juta. Kemudian dipotong 100. Dipotong itu untuk siapa? Untuk yang memegang arisan. Nah, kalau seandainya dipotong untuk yang memegang arisan 100.000 dan itu keinginannya dan itu perintahnya, bukan kesepakatan dari ibu-ibu yang lain, maka hukumnya haram dan itu riba. Ya. Tapi kalau kesepakatan ibu-ibu yang lain, kita kasihlah ibu itu sudah capek. Ibu itu sudah capek keliling. Udah kita kasihlah bagian. Setiap nanti kita tarik, kita kasih kepada ibu tadi 100. Maka yang seperti itu boleh. Tapi bukan ide dari orang yang mengumpul arisan. Kalau ide dari orang yang mengumpul arisan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, masalah memberikan sedekah kepada orang yang miskin tapi tidak mau beribadah. Kita dianjurkan bersedekah, tidak melihat apakah dia mau beribadah atau tidak. Bukan itu yang jadi masalah. Yang penting kita sedekah. Ya, tapi kalau ada dua keluarga, satu rajin beribadah, satu tidak, sama-sama miskin, utamakan yang rajin beribadah. Nah itu
lihat apakah dia itu rajin beribadah atau enggak. Yang penting selesaikan tugas bersedekah, itu yang dianjurkan untuk kita. Tak usah diurus. Nanti kita kasih sedekah, kita komentari terus, bukan pahala yang kita dapat. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut sedekah itu dan membuat sakit hati orang yang menerima sedekah. Kalau yang menerima sedekah sakit hati, pahala sedekahnya tidak ada. Nah, yang ketiga, ada anak yang meminjam uang kepada orang tuanya dan kemudian anak itu tidak mengembalikan pinjaman tersebut, ditagih hutangnya malah marah, bahkan menjauhi orang tuanya. Maka bagaimana yang seperti ini? Ini jelas anak yang durhaka. Ya. Kenapa? Dia yang berhutang kepada orang tua, ya, kecuali anak dimintai duit oleh orang tua, sebanyak apapun duit itu, kalau secara Islam itu bukan hutang, Pak. Ya, kalau orang tua yang minta duit kepada anak, sebanyak apapun orang tua minta duit kepada anak, dalam Islam itu tidak termasuk hutang. Andaikan orang tua tak membayarnya pun, itu tidak masalah. Tapi kalau anak yang meminta kepada orang tua dan kemudian tidak dia kembalikan, maka tetap menjadi hutang si anak. Jadi yang seperti ini jelas tentunya berikan nasihat yang baik. Tapi biasanya yang seperti ini Pak, karena kurang ilmu agamanya. Ya, kalau punya ilmu agama, saya yakin tak sampai seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kalau kita berhutang dengan seseorang, tapi orangnya tak ditemukan lagi, keluarganya pun dicari tak ada lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk membayar hutang? Maka hutang yang pernah kita pinjam dengan seseorang, apakah itu berbentuk uang, maka sedekahkanlah, masukkan ke kotak infak, ke kotak amal, atau berikan ke basnas segala macam, niatkan pahalanya untuk orang yang pernah kita pinjam uangnya tadi. Begitu caranya. Kalau keluarganya pun tidak kita dapatkan, semua pun dari pihak ahli waris tak kita jumpai, sedekahkan, niatkan pahalanya untuk mereka. Insya Allah selesai. Nah, Kelima satu lagi Pak, deposito tadi, deposito. Deposito tadi satu lagi tadi. Deposito. Deposito. Hukum deposito tadi. Bunga itu bunga bank. Menabung di bank, deposito, ada bunganya. Ya, kalau dia ada bunga, maka tetap bunganya itu adalah riba. Ya, bunganya itu tetap riba. Nah, jadi setiap yang ada bunga itu, jadi bunganya tetap riba. Jadi kalau seandainya ya membuat deposito supaya tak memakan riba, jangan dimakan bunganya. Ya, jangan diambil bunganya. Ya, yang mana duit kita itulah yang dipakai, bunganya tak usah diambil. Nah, gitu ya. Oke, jadi Ibu mungkin itulah ya, karena waktu kita sudah selesai. Nah, itulah yang bisa kita sajikan. Segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.